perkenalkan nama saya Dewi Prasinta, NIM A1D1200009 dari Prodi S1 Gizi Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Megareski Makassar. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertiannya, bahasa ialah sistem perlambangan yang digunakan secara timbal balik yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi yang diucapkan oleh manusia. Bahasa ialah alat komunikasi dasar yang dimiliki manusia melalui kemampuan alaminya untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena sejak anak-anak, orang tua kita mengajarkan kita kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti ayah, ibu, kakak, ataupun adik. Tetapi pada awalnya bahasa yang diajarkan kepada kita belum berbentuk kosakata yang kompleks. Kita diajarkan menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah yang dapat dipahami oleh bayi. Lambat laun, individu mulai mempelajari mengungkapkan sebuah kata dan meringkas kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang diucapkan secara lengkap. Dalam buku Ensiklopedia Ilmu Sosial dijelaskan bahwa terdapat 3 unsur yang menunjukkan bahwa bahasa sangat terkait dengan perkembangan budaya. Yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Yang kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial, dan yang ketiga, bahasa sebagai simbol budaya dan suku bangsa. Adapun fungsi bahasa, yang dimana bahasa dalam hakikatnya ialah alat komunikasi yang digunakan antar individu dalam masyarakat. Bahasa juga mempunyai fungsi untuk mengungkapkan kepercayaan dan pengertian dalam lambang yang dapat dipahami dan ditafsirkan oleh orang lain. Adapun bahasa menurut para ahli yaitu Rens Cassirer, yang dimana dia mengatakan bahwa bahasa ialah suatu simbol untuk menunjukkan perbedaan antara manusia dan hewan, yang dimana manusia diciptakan menggunakan akal pikiran, sedangkan hewan memiliki sistem efektor dan reseptor yang berfungsi sebagai alat untuk menerima rangsangan dan bereaksi dengan hewan lainnya. Adapun kedudukan bahasa, yang dimana bahasa terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan harus sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia dipakai harus bersifat lengkap dan baku. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Republik Indonesia 1945. Pada saat itu, bahasa Indonesia telah dipakai dalam berbagai upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik berupa tulisan maupun secara lisan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku asing atau menyusunnya sendiri. Cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencana dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu,
kehendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Kelima, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.